Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan SMP Negeri 1 Karangreja. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Podcast kali ini mengangkat tema yang sangat viral untuk kita semua, yaitu bijak bermedia sosial saat puasa. Bersama saya Laila yang akan memandu diskusi ini. Kita akan membahas bagaimana menggunakan media sosial dengan baik, terutama di bulan puasa. Kita sudah kedatangan narasumber spesial, ada Bu Arum, serta dua teman kita, Syifa dan Ainun. Yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Syifa dari kelas 8B. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Ainun dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Kartini atau biasa disapa Bu Arum. Senang berbagi di sini. Alhamdulillah lengkap sudah. Yuk kita mulai diskusinya. Nah, kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu tantangan bermedia sosial di bulan puasa. Bu Arum, kalau bicara soal media sosial pasti banyak kan ya godaannya. Nah, bisa nggak Bu dijelaskan tantangan terbesar yang sering muncul saat puasa? Oh ya Laila, media sosial itu kan sarana untuk berbagi ya. Tapi dengan kata lain, media sosial itu juga ibarat pisau, dua mata pisau yang berbeda. Jadi satu sisi itu yang positif, satu sisi yang negatif. Untuk yang positifnya, kita bisa gunakan media sosial itu untuk berbagi hal-hal yang positif, menambah ilmu, mempererat tali silaturahmi. Sedangkan yang negatifnya itu kalau di dalam bulan puasa ini ya bisa malah mengurangi pahala. Contoh, kamu scrolling media sosial tapi terus lupa nggak ibadah. Oh, ini udah waktunya sholat tapi masih asik nonton. Nah, nanti dari nonton itu kamu kebawa emosi, terus pengen gibah. Wah, itu yang bahaya juga. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Di sini juga ada hadisnya. Sebentar saya baca. Karena kalau hadis itu nggak boleh salah ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga atau haus, tapi kita juga harus menahan lisan, perkataan dan perbuatan. Lisan itu munculnya kan dari mulut, tapi lisan juga bisa muncul dari tangan, dimana namanya yaitu tulisan. Karena kadang kan yang kita ucapkan di mulut terus kita tulis itu sama, jadi kita harus menahan itu. Wah, berarti kita harus lebih berhati-hati ya Bu? Iya. Terus kalau menurut Syifa dan Ainun, tantangan apa yang paling sering kalian rasakan? Kalau aku susah banget nahan diri buat ikut-ikutan nyir-nyir atau komen negatif. Nyir-nyir atau komen negatif pas lihat sesuatu yang nggak disukai. Kadang karena lapar dan capek jadi lebih emosional gitu. Aku juga sama sih, kalau kadang ya suka itu tergoda kalau lihat konten-konten yang negatif gitu. Terus waktu untuk beribadah juga berkurang. Nah, terus gimana sih caranya biar kita bisa lebih bijak dalam bermedsos? Bu Arum ada tipsnya? Kalau ada tipsnya itu ya apa dulu yang kita mau share di medsos, apa dulu yang mau kita buat di medsos ya. Jadi kita kalau hal itu positif kita bagi aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa negatif jangan dulu. Kalau masih ragu-ragu mending nggak usah aja. Karena kan kadang hati nurani itu bilang ya, ini baik nggak ya di share, ini bagus apa enggak dibagi, apakah dengan saya membagi konten seperti ini, status seperti ini, terus kiranya menimbulkan efek negatif ya gitu, malah mengurangi pahala kita yang puasa kan gitu. Oh, berarti kita harus sharing dulu sebelum sharing ya Bu? Iya penting, kalau kamu punya seseorang yang dipercaya lebih hal agama itu sharing dulu, saya mau bagi konten kayak gini kira-kira menimbulkan fitnah atau kipa atau apa kayak gitu ya, terus baik apa enggak gitu. Tapi intinya kembali, kalau kamu
kepikiran deh buat unfollow akun-akun yang iya. Aku jadi kepikiran buat unfollow akun-akun yang benar gitu ya, yang isinya itu konten-konten negatif gitu, biar hati tenang aja. Iya bener banget tuh, kadang kita lupa kalau puasa itu juga soal menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang negatif. Kalau kita mau memanfaatkan media sosial untuk hal baik, apa sih yang harus kita lakukan? Memanfaatkan media sosial untuk hal yang baik, ya kita membagikan sesuatu hal yang baik, yang positif, yang mengajak kebaikan, yang kiranya tidak menimbulkan perspektif negatif dari orang-orang yang melihatnya atau yang nonton media sosial kita. Di sini juga ada hadisnya yang berbunyi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kamu nge-share hal yang positif, orang itu mengikuti, orang itu melakukan hal positif, kamu dapat pahala, orang itu dapat pahala juga. Tapi dengan catatan, ketika kita nge-share sesuatu hal itu tidak boleh memaksa. Contoh memaksanya gini ya, kalau kamu udah nge-share yang like, nah nanti masuk surga dapat pahala, lah itu jangan, karena itu sifatnya memaksa, justru malah kita nanti berdosa. Intinya itu. Jadi kalau masalah pahala kan ya hanya Tuhan yang tahu kan. Aku jadi kepikiran buat bikin konten daily reminder Ramadan, kayak tips menjaga hati saat puasa atau doa-doa harian. Seru tuh, aku juga jadi pengen itu deh, apa ya namanya, pengen nge-share kisah-kisah tentang Nabi kita. Wah, idenya keren-keren ya. Jadi medsos itu jadi ladang pahala. Gak kerasa nih diskusi kita udah hampir selesai. Sebelum kita tutup, aku meminta Bu Arum bisa kasih sedikit pesan buat teman-teman yang nonton sama buat kita juga. Ya, jadi ini kita melakukan puasa, di mana puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, kita juga harus menahan lisan kita, perilaku kita, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Di sini juga ada firman Allah yang berbunyi, barang siapa mengerjakan sesuatu hal kebaikan sebesar salah pun niscaya akan mendapatkan balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Jadi jangan sampai media sosial yang kita punya atau kita gunakan itu justru merusak puasa kita, merusak pahala puasa kita, tetapi meningkatkan atau menambah amal kebaikan kita. Masya Allah, terima kasih buat Bu Arum, Syifa dan Ainun. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, boleh baru? Pertanyaan saya adalah, bagaimana Bu Arum mengatur waktu untuk bermain media sosial agar tidak mengganggu aktivitas saat bulan puasa? Ya, untuk mengatur waktu saya menggunakan media sosial, ya saya harus membagi kapan saya harus beribadah, kapan saya harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya itu. Jadi baru kita bermain media sosial, tapi juga harus bijak ya, tidak hanya scrolling atau apa gitu. Yang penting-penting aja, yang baik-baik aja. Kalau pertanyaan dari saya, kan katanya ibadah itu tidak boleh diumbar-umbar. Gimana tanggapan kalau Bu Arum lihat orang posting foto pakai mukena? Kan kalau kayak gitu jadi ibadahnya ria gitu. Oh, kalau dari orangnya, kita kan nggak tahu ya orang itu posting pakai mukena itu tujuannya apa. Belum tentu itu disebut ria. Bisa saja dia lagi iklan mukena itu mau dijual atau buat sarana promosi ya. Jadi kalau dari orangnya mungkin kembali ria atau tidaknya kan kembali ke orangnya yang nge-share atau yang nge-post. Tapi kalau kitanya, ya kita positive thinking aja, mungkin itu lagi nge-share mau buat jualan atau promosi gitu. Itu sih, itu kalau dari saya ya. Terima kasih Bu Arum, Syifa dan Ainun atas diskusinya yang sangat inspiratif. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak podcast Ramadan SMP Negeri 1 Karangreja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.